selamat malam Sobat Komsos. Ketemu lagi barengan sama saya Natali di Ngobras, ngobrol santai barengan sama tim dari UPPK Keuskupan Agung Semarang. Oke, kalau biasanya di Ngobras, tamu-tamunya itu selalu berlatar belakang profesi yang berbeda-beda. Nah, malam hari ini agak sedikit beda ya, karena kita bakalan kedatangan dua tamu spesial yang bakalan ngobrolin tentang suatu perhelatan yang bakalan digelar nanti tanggal 25 April. Kira-kira siapa dan apa ya acaranya? Langsung aja kita sapa. Halo, selamat malam Frater. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya Frater siapa ini. Kita kan serba masker, nggak kelihatan wajah dan namanya. Nggak kelihatan jadinya. Iya, nggak kelihatan. Monggo dari Frater dulu mungkin. Ya. Selamat malam Sobat Komsos. Perkenalkan, saya Frater Mateus Seto Dwi Adityo, biasa dipanggil Frater Seto. Saat ini saya tingkat 6 di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta. Saya calon imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang, berasal dari Paroki Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Dan saat ini saya di Kentungan menyelesaikan studi S2 dan lisensiat untuk konsentrasi teologi moral. Baik, itu. Oke, langsung aja Frater yang di sampingnya. Oke, halo Sobat Komsos, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Romualdus Setio Hadi, biasa dipanggil Frater Iyo. Saya sekarang tingkat 2 di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta. Saya berasal dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Dan ini saya dari Diosesan Purwokerto tentunya. Dan gitu saja. Oke, baik. Terima kasih. Ini ngomong-ngomong Frater berdua nih mau ngapain kesini? Lagi ini ya, pokoknya kita bakal ngobrolin sesuatu acara yang bakalan kalian berdua gelar ya. Betul nah, sekali. Sebelum kita masuk ke sana nih, mungkin bisa dong sharing sedikit ya. Kira-kira Frater-Frater ini dulu apa yang menyebabkan para Frater Seto dan Frater Iyo ini terpanggil gitu? Apakah memang benar ada yang manggil tanda kutip atau gimana? Memanggil diri sendiri gimana tuh, Rom? Baik, terima kasih Sobat Komsos. Kalau kita bicara soal panggilan imamat itu bukan seperti ketika ada orang yang memanggil lalu kita menanggapi ada suara yang jelas, tidak. Tetapi keinginan saya untuk menjadi imam itu belum terlalu tampak ketika masih kecil, ketika waktu itu menerima komuni pertama, saya di kelas 4 SD waktu itu melihat sosok imam yang dengan memakai kasula itu seperti Superman. Melihat seperti Superman, lalu saya terkesan dengan sosok imam itu. Kenapa imam dengan pakaian seperti itu bisa memberkati roti, menjadi hosti, lalu seperti Superman lah, seperti superhero. Lalu saya mengikuti kegiatan misdinar, akhirnya lalu saya tertarik untuk mendalami kehidupan menjadi imam itu seperti apa. Saya baru masuk ke seminari menengah Mertoyudan setelah lulus dari SMA. Karena memang awalnya saya tidak diperbolehkan untuk masuk seminari setelah lulus SMP. Barulah setelah SMA saya masuk ke Seminari Mertoyudan dan melamar untuk menjadi calon imam Keuskupan Agung Semarang dan sampai saat ini. Begitu. Kalau saya dulu awalnya pengen jadi imam, tentu nggak langsung ya. Dulu saya pengen masuk ke asrama sebenarnya, nggak cuma di seminari, tapi dulu pengen sekolah di Muntilan itu, ada sekolah lain. Lalu setelah itu waktu SMP kelas 9 saya tiba-tiba pengen masuk. Entah kenapa ketika melihat teman-teman saya tuh di masjid sedang berdoa gitu jam 12 siang, tapi saya kan di kelas. Terus kenapa saya tuh nggak mendekatkan diri dengan Tuhan. Terus akhirnya waktu itu saya tertarik untuk lebih dekat dengan Tuhan waktu itu. Dulu cita-cita saya unik, saya pengen jadi supir traktor dulu. Jadi saya nggak pengen jadi Romo dulu. Jadi intinya nyetir bego itu, traktor itu untuk ya membangun bangunan itu, karena saya dulu suka itu. Tapi tiba-tiba ketika peristiwa itu saya tiba-tiba tergerak hatinya untuk masuk seminari. Kalau Frater Seto kan dari SMA, mungkin jalannya nggak mulus-mulus. Saya dari SMP. Ya lebih mulus ya. Iya, mulus ya. Saya dari SMP, waktu itu 2014 saya masuk ke Seminari Mertoyudan. Lalu akhirnya saya milih ke Keuskupan Purwokerto karena waktu itu saya pikir Diosesan Purwokerto itu masih membutuhkan seorang imam, jadi yaudah saya ingin mengabdi ke tanah kelahiran saya sendiri gitu. Oke, menarik sekali ya cerita di balik terpanggilnya kalian berdua ya. Tapi yang jelas jalan itu belum
belum sampai ya, kita masih jalan terus kan? Masih proses. Masih lama juga ya. Oke, benar. Nah, ini sebenarnya ada apa sih, Frater? Tanggal 25 April itu ada apa? Ya, baik Sobat Komsos, tanggal 25 April seperti yang ada di penanggalan liturgi bahwa di situ adalah Minggu Paskah yang kelima dan di situ adalah Minggu Panggilan. Dan Sobat Komsos ketahui dalam Minggu Panggilan itu biasanya akan ada acara promosi panggilan di paroki-paroki, tetapi karena juga situasi pandemi seperti ini juga tidak memungkinkan. Maka kami ingin mengadakan suatu konser panggilan di mana di situ juga ada tampilan para frater, para romo, suster juga. Kami ingin mengenalkan cara hidup menjadi imam, biarawan, biarawati, apa yang menarik di dalam panggilan hidup itu. Dan juga tentunya proses itu juga perlu dikenalkan juga tidak hanya dari kami tetapi juga dari keluarga masing-masing, dari bapak, ibu, dan saudara-saudara yang lain, bagaimana mengenalkan cara hidup ini. Maka memang untuk menjadi seorang imam, biarawan, biarawati tidak hanya dari romo paroki saja, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Mungkin Frater Iyo yang lebih bersemangat. Iya. Ya, mungkin kalau soal tanggal 25 itu acaranya adalah itu namanya Beyond Normality. Temanya itu Beyond Normality. Intinya tadi udah dijelaskan oleh Frater Seto bahwa akan ada aksi panggilan yang dibalut dengan rangkaian lomba-lomba dan ada juga konser. Nah, konser itu akan melibatkan banyak pihak tentunya, nggak cuma dari kami aja. Iya, betul. Nggak dari Seminari Tinggi aja, tapi dari MSF juga, Yesuit juga ada, Serikat Yesus. Maka ini akan menjadi sesuatu yang ramai sekali. Nah, kenapa temanya Beyond Normality? Karena kami ingin menawarkan bahwa ternyata salah satu cara hidup di gereja Katolik itu ada yang anti mainstream gitu. Intinya melampaui apa yang biasanya anak muda itu ya pilihannya kan biasa-biasa aja gitu. Intinya menikah lalu mempunyai pacar dan sebagainya. Tapi di sini ada cara hidup yang beda dari yang lain, karena tadi mengabdikan diri sepenuhnya menjadi seorang imam untuk gereja Katolik, maka ini menjadi suatu jalan yang anti mainstream bisa dipilih gitu. Artinya itu tadi menjelaskan beyond normality-nya itu melampaui apa yang biasanya orang pilih. Oke, ini beyond normality. Padahal tadi saya mau sedikit komentar ya, katanya menikah lalu punya pacar. Harusnya kembali kan, tapi karena ini beyond normality jadi oke lah ya. Iya. Semuanya akan semua bisa terjadi ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya konser panggilan ini itu sejarahnya gimana? Apakah memang baru mulai tahun ini aja atau sebelum-sebelumnya udah pernah, atau mungkin ini memang kegiatan annual ya, tahunan gitu selalu ada? Kalau bicara soal kegiatan ini, memang ini kegiatan baru ya. Dalam artian seperti biasanya kegiatan ini dilaksanakan di paroki-paroki, tetapi karena masa pandemi seperti ini kami juga tidak bisa datang ke paroki dan kami ingin menyajikan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Dan harapannya juga bisa dijangkau tidak hanya umat yang terdekat, umat di Keuskupan Agung Semarang saja, tetapi juga banyak umat di luar sana yang mungkin juga ingin tahu bagaimana kehidupan para calon imam di Keuskupan Agung Semarang ini, dan juga para frater di Seminari Tinggi, para romo, bruder, suster juga, lalu supaya ini juga menjangkau di luar Keuskupan Agung Semarang itu. Oke, berarti memang kegiatan baru ya. Iya. Oke. Terus nanti rencananya bakal diadain di mana ini? Ini nanti akan diadakan di Seminari Tinggi Kendungan, Yogyakarta. Oke, dan bakalan heboh banget. Apa yang kira-kira menarik gitu di konser panggilan tahun ini gitu? Pasti akan menarik banget ya. Iya. Pasti. Mungkin kasih bocoran dong ya ke sobat Komsos. Kasih nggak ya? Kasih sedikit aja. Kasih sedikit aja. Iya, supaya penasaran lalu nanti menunggu untuk tanggal 25 itu. Oh, tanggal 25-nya ya? Iya. Intinya kami itu ingin membagikan cara hidup yang anti mainstream tadi itu loh. Jadi kami ingin menunjukkan kepada banyak orang, ini tentunya karena online baru pertama kali, maka ini akan menjangkau lebih banyak umat di luar sana supaya mengerti, yang siapa tahu biasanya nggak tahu kehidupan di seminari itu kayak apa sih. Terus akhirnya dengan konser ini semoga bisa memperlihatkan pada umat bahwa ini loh calon imam itu hidupnya seperti ini gitu. Nanti ya acaranya tentunya ada konser Dan kita sebelumnya ya. Sebelumnya ada lomba-lomba. Nah,
Sobat Komsos, lomba-lombanya kami akan mengadakan 4 jenis lomba. Yang pertama adalah lomba doa panggilan keluarga. Dalam lomba ini nanti setiap keluarga itu akan membuat doa panggilan yang khas dari keluarga itu dan akan didoakan oleh semua anggota keluarga bersama-sama dan akan direkam. Nah, lalu video itu akan diupload dan dengan hashtag-hashtag tertentu dan nanti di-tag ke Seminar Tinggi Santo Paulus Kentungan supaya kami juga bisa melihat sejauh mana doa itu bisa menggambarkan isi dan harapan dari keluarga tentang adanya panggilan hidup menjadi imam, biarawan, biarawati. Lalu yang kedua adalah lomba cover lagu. Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk nanti bisa di cover dan peserta ini menjangkau OMK, remaja, kaum muda. Dan juga lomba yang ketiga adalah lomba podcast renungan. Ada beberapa bacaan dari kitab suci yang nanti bisa menjadi bahan dari lomba ini dan juga ini anak-anak pun juga bisa. Kaum muda, remaja juga bisa. Jadi semua bisa terlibat. Nanti untuk hal-hal lainnya pasti akan kami beritahukan selanjutnya dan juga tunggu saja kelanjutannya. Dan juga lomba yang keempat itu adalah TikTok Challenge. Nah, nanti Sobat Komsos bisa mengaplikasikan lagu-lagu tertentu, menarikan lagu-lagu tertentu yang sudah kami siapkan dalam aplikasi TikTok. Nah, karena apa? Di era digital saat ini, itu banyak anak muda yang juga tahu platform media sosial seperti TikTok. Dan ini tidak terbatas hanya anak muda, tetapi orang tua pun kalau memang mau terlibat, anak-anak pun juga kami persilahkan. Yang penting bagaimana akhirnya acara ini bisa menumbuhkan kesadaran bagi para orang tua, bagi keluarga, dan juga bagi seluruh umat tentang pentingnya panggilan khusus ini menjadi imam, biarawan, biarawati. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mempromosikan dan siapa lagi yang akan mengenalkan itu. Dan juga pasti gereja membutuhkan kita, gereja membutuhkan anak-anak muda, remaja untuk menjadi imam, biarawan, biarawati. Mungkin begitu dulu ya. Oke, Sobat Komsos mungkin apabila ada yang mau ditanyakan boleh banget ya terkait konser panggilan ini. Mungkin bisa langsung aja komen atau mungkin bisa di-share Frater sosial media yang biar Sobat Komsos untuk tahu itu harus kemana gitu melihatnya. Yang pertama lewat media sosial Seminar Tinggi yang yaitu ada Instagram Seminar Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta. Dan yang kedua adalah Facebook ya. Kalau mungkin ada Sobat Komsos yang tidak memiliki Instagram bisa melalui Facebook sama Seminar Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta. Di situ Sobat Komsos bisa bertanya melalui chat pribadi atau juga mungkin ketika nanti kami akan memposting lomba itu, poster itu, nanti Sobat Komsos bisa bertanya lewat situ. Oke, lengkap banget ya. Dan ini udah ada pertanyaan masuk dari Melanie. Ini nanya katanya, apa sih yang berbeda dari konser panggilan tahun sebelumnya dan konser panggilan di masa pandemi ini? Sudah pernah ada tahun sebelumnya? Sudah. Mungkin biasanya, bentuknya ya yang berbeda ya. Yang berbeda. Biasanya kami kan keliling-keliling ke paroki-paroki. Jadi kami kor ataupun ngiringi misa biasanya. Modelnya seperti itu. Karena ini pandemi maka bentuknya dibentuk jadi online gitu ya. Jadi diwujudkan secara online lewat YouTube. Dan tentunya akan menjangkau tidak hanya di satu paroki tapi harapannya ke semua masyarakat Indonesia gitu. Oke. Tapi aku penasaran nih. Jujur ya, gimana perasaan kalian berdua nih? Bakal menghelat perhelatan yang gede ya, dan ini pertama kalinya juga kan? Deg-degan kah atau gimana? Kalau saya sampai nggak bisa tidur. Karena kepikiran terus ya. Kepikiran terus ya. Gimana besok? Gimana? Harus seperti apa? Jadi kadang-kadang ganggu waktu tidur juga. Iya. Nanti harus mempersiapkannya gimana gitu. Frater Seto juga nggak bisa tidur? Sama ya? Sama. Oke, mungkin Frater Seto sama Frater Iyo bisa dijelaskan posisi para frater ini di kepanitiaan sebagai apa ini? Oke, dari saya, kalau saya adalah ketua dari steering committee. Jadi di dalam kepanitiaan kami ada 2 bidang, ada steering committee dan juga organizing committee. Nah, saya menjabat sebagai ketua steering committee yang mengkoordinasi teman-teman panitia semua dari para frater di Seminar Tinggi Kentungan. Oke, pantas stres levelnya lebih tinggi ya.
Frater Ian gimana? Kalau saya cuma pembantunya Frater Seto. Dia anggota Nah, dari nah, IMC. Oke. kebetulan dipercaya untuk jadi sekretaris juga. Jadi ya ini pelajaran baru juga sih sebenarnya. Apa nih yang bikin tantangan tersendiri gitu untuk dalam kepanitiaan ngurusin orang segini banyak, apalagi ini pertama kali. Karena tantangannya adalah ini kan kalau misalnya kita ke paroki yang ikut itu nyata real ya bisa kita lihat. Tetapi ketika kita menyampaikan secara online itu bisa menjangkau sampai manapun. Tidak hanya di Indonesia ya, mungkin ada orang Indonesia juga di luar negeri yang akan menonton gitu ya. Nah ini kami ingin menyajikan sesuatu yang berbeda dari biasa-biasanya, dan apalagi ini sekarang kan teknologi berkembang semakin pesat dan kami ingin menawarkan cara hidup ini dengan cara yang berbeda. Asik. Gitu. Keren ya? Iya. Makanya jangan lupa Sobat Komsos untuk Tanggal 25 April Iya. ya. 25 April. Jam berapa ngomong-ngomong dari tadi belum disebut Jam berapa, Frater? Baru jam 7 Jam 7 malam Iya. mulainya ya. Oke, dan itu bisa ditonton Di YouTube channel Komsos Keuskupan Agung Semarang. tentunya ya. Oke, sedikit bocoran lagi nih Frater. Kira-kira di konser panggilan itu nanti para penampilnya siapa aja nih? Apakah para frater-frater sendiri atau mungkin ada bintang tamunya yang artis atau siapa nih? Aduh, artis apa ya? artisnya ini artis. Kalau yang untuk konser nanti akan dihadiri oleh tadi yang sudah dikatakan di awal, akan ada frater-frater sendiri dari Seminari Tinggi Kendungan, lalu ada dari frater-frater Misionaris Sacra Familia atau MSF, lalu ada frater-frater Serikat Yesus juga, dan dihadiri oleh suster-suster juga dari mana sih? Dari OP. OP ada. Ya, dari AK juga ada. AK juga ada. Dari CB juga ada. Iya. Itu artis-artis kami. Iya. Lengkap ya. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Maria. Frater, apakah nanti ada pengalaman panggilan dari para suster? Tentunya iya. Tentunya iya ya. Dan itu dikemas dalam sesuatu yang berbeda ya. Dalam artian tidak hanya sekedar mungkin talk show, atau nanti dikemas dengan cara yang berbeda, dan kami ingin menyajikan yaitu beyond normality. Nah, sesuatu yang tidak normal ya. Mungkin orang melihat ini sesuatu yang tidak normal, dan kami ingin mencari suasana yang berbeda supaya juga ada cara pandang yang berbeda tentang hidup imam, hidup biarawan dan biarawati. Oke, Frater, sekarang kita agak sedikit melipir ya. Kalau Oke. tadi kita bahas soal konser panggilannya, nah sekarang kita membahas tentang panggilannya. Kan mungkin Sobat Komso juga penasaran dong ya. Jadi selama sejarah mengikuti panggilan, para Frater ini apakah pernah merasakan pergulatan emosi? Waduh, atau pergumulan lah ya istilahnya. Mungkin bisa di-share ya ke Sobat Komsos itu. Bisa dong. Ini yang menjadi satu titik gimana rasanya menjalani panggilan yang anti mainstream itu memang penuh pergulatan. Saya cerita dulu ya, nanti kalau Frater Seto kan perjalanannya lebih panjang. Jadi pasti lebih dramatis, lebih lebay. Kalau dari saya dulu tentu waktu mau masuk itu memang semangat sekali sih. Tapi dalam perjalanan panggilan itu selalu ada titik-titik, kalau saya bilang itu titik-titik jatuhnya gitu. Ketika lagi bosan, ketika lagi pengen sesuatu, kalau lihat teman-teman di luar itu melakukan banyak hal, kadang itu kepikiran dan kayaknya kok asik gitu loh. Cuma lihat kayaknya kok asik gitu, jadi kadang ada keinginan untuk ya setidaknya refreshing, keluar, ataupun malah justru sampai ke ini titik gimana mau keluar gitu. Saya dulu pernah mengalami ketika di Mertoyudan juga, lalu di Seminari Tinggi ini juga saya pernah mengalami itu. Waktu di Mertoyudan malah justru dulu itu saya punya banyak kenalan cewek lah intinya. Artinya dulu saya sering main ke asrama mana gitu untuk sekedar itu berkenalan, tapi akhirnya tiba-tiba ada perasaan yang lain gitu. Terus akhirnya ya kadang kepinginan untuk memiliki, untuk mencintai lebih jauh gitu, tapi untungnya entah kenapa tangan Tuhan itu selalu menyelamatkan saya, untuk mengingatkan saya untuk jalan pulang, untuk kembali ke jalur panggilan. Dan tentunya itu menjadi suatu rasa syukur juga. Ya memang nggak pernah mulus, menjalani panggilan itu pasti ada naik turunnya, kayak teman-teman kok lewat di pegunungan itu kan naik turun pasti ada. Kalau di Seminari Tinggi malah justru saya
merasakan ketika teman-teman saya sudah ada yang menikah di luar. Terus akhirnya melihat itu sesuatu yang menarik. Kadang saya tergoda untuk kok pengen merasakan seperti itu. Tapi untungnya tadi motivasi awal saya untuk mengenal Yesus lebih dalam itu masih kuat tertanam dan akhirnya membuat saya tahu jalan pulang lagi. Artinya ya itu memang saya pikir ya itu jalannya mereka untuk menikah. Tapi bagi saya ini jalan saya, ya saya harus menjalani yang seperti ini. It's no problem. Super sekali ya. Nah ini Frater Iyo aja begini. Gimana kalau pengalamannya Frater Serno ya? Savage ini kayaknya. Gimana Frater? Ya, kalau saya tuh seperti yang tadi saya sebutkan, memang ketika saya ingin masuk di seminari Mertoyudan, lulus SMP itu orang tua saya tidak mengizinkan. Karena ya memang saya dekat dengan orang tua dan mungkin ini ya takut ya, ini anak kok baru lulusan SMP mau masuk seminari gitu. Kenapa saya pengen masuk setelah SMP ya? Karena saya pikir ya supaya panggilan imamatnya tuh nggak hilang gitu loh, takut nanti ngabar gitu ya. Nah lalu akhirnya saya sekolah di SMA. Nah setelah SMA saya memutuskan untuk masuk ke seminari Mertoyudan dan memang diizinkan. Perjalanan panjang, kurang lebih saya masuk Mertoyudan itu tahun 2012 ya. Berarti sekarang sudah 9 tahun ya. Lalu menjadi frater ya 8 tahun ini. Memang perjalanan yang tidak mudah. Kalau ditanya banyak suka atau dukanya, tentu banyak sukanya. Duka itu sebagai pengalaman yang juga pengalaman pemurnian, tetapi juga pengalaman yang mendewasakan. Pernah saya mengalami pada suatu tahap itu kalau dalam istilah rohaninya ada desolasi ya. Desolasi itu seperti kekosongan dalam diri. Bahwa saya berdoa, menjalani rutinitas itu nggak ada rasanya gitu. Itu hampa, iya hampa itu. Sekitar 3 bulan lebih waktu itu. Selama 3 bulan itu saya tidak merasakan apa-apa dan saya pikir tuh kalau menjadi calon romo, menjadi frater, menjadi romo itu ya hidupnya baik-baik saja, rohaninya pasti terjamin. Ternyata dalam proses ada seperti itu, ada bagian itu yang saya bisa belajar banyak dari situ. Dan untungnya pembimbing rohani saya itu mengajak saya untuk bermenung lebih dalam apa sebenarnya yang terjadi di situ dan juga tentunya berdoa memohon penyertaan Tuhan. Nah selama perjalanan panjang saya di seminari yang menjadi frater itu tentu memang tantangannya banyak. Tantangan dunia luar yang begitu menggoda gitu. Lalu akhirnya ya saya juga dari pribadi saya sendiri saya belajar untuk kembali lagi. Motivasi saya awal pengen menjadi romo seperti apa? Apakah hanya karena godaan-godaan itu lalu saya jatuh, lalu langsung jatuh kan tidak gitu. Itu yang saya pegang gitu. Bahwa memang Tuhan yang memanggil saya meyakini bahwa Tuhan yang memanggil saya, maka saya ingin mengikuti itu dengan segala resiko, dengan segala konsekuensinya. Tentu dengan doa dari orang tua, dari keluarga dan juga dari sobat Komsos itu kami juga bisa dimampukan untuk melangkah dengan ya pelan-pelan tetapi pasti gitu. Dan memang kadang ya tentu tantangannya adalah juga soal studi ya. Di Keuskupan Agung Semarang terutama ya kami yang tinggal di Seminari Tinggi ini itu juga tuntutan studi memang cukup tinggi. Tapi akhirnya kami juga lewat diskusi dengan teman-teman, kami bisa belajar banyak juga. Akhirnya kami bisa mengatasi, saya sendiri juga bisa belajar sedikit demi sedikit, akhirnya juga bisa teratasi. Yang penting jangan lupa bahagia dan juga memohon pada Tuhan supaya apa yang sudah dimulai Tuhan dalam diri saya, dalam diri kami itu Tuhan sendiri yang melindungi dan menjaga. Mungkin itu ya frater ya. Ini pas banget seperti yang dikatakan Bapak Uskup ya. Iya. 2B, berdoa dan bahagia. Betul. Itu memang penting juga ya. Oke. Dan ini sudah ada pertanyaan masuk lagi frater. Ya. Dari Dodit. Apa sih semangat frater untuk tetap jadi pelayan Tuhan? Frater ya dulu. Iya. Yang membuat semangat ya. Yang membuat semangat itu ya banyak. Tentunya ketika satu contoh yang pertama ketika saya ngajar BIA waktu itu saya pernah ngajar BIA di paroki Brebes dan melihat keceriaan anak-anak yang begitu semangat untuk mempelajari ataupun belajar mengenal Yesus. Akhirnya di situ membuat rasa semangat juga dalam diri saya untuk mewartakan siapa sih itu Yesus pada anak-anak kecil. Lalu yang kedua,
waktu saya melayani di stasi Wadas Gumantung itu di paroki Selawi, itu mereka hidup di suatu pegunungan. Jadi kami kalau dari seminari tahun orientasi rohani waktu di Tegal itu, kami harus naik bis 2 jam sampai ke lokasi, harus jalan dari jalan raya ke stasi itu, harus melewati sungai yang kebetulan jembatannya sedang putus, dan itu kami harus menyeberangi sungai. Dan benar-benar waktu itu ketika bulan Februari seperti kemarin itu ya, rasanya itu air begitu bludak gitu, dan itu membuat banjir sungai, dan akhirnya mau nggak mau kami harus lewat di situ. Dan di situ kami melayani umat kira-kira cuma 23 orang, sedikit, tapi kami justru melihat semangatnya mereka dalam mau ke gereja, mau ke stasi, mau intinya berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan di situ. Dan itu yang membuat saya pun termotivasi untuk lebih semangat lagi akhirnya. Karena saya merasa ketika saya memilih untuk menjadi seorang imam, saya dipakai menjadi sebuah alat yang digunakan untuk mewartakan Yesus sendiri dan Allah, ininya gitu sih. Ya, jadi berarti memang respon positif umat itu semacam seperti amunisi ya, Iya, untuk betul. kalian untuk tetap berkarya, Iya. terus maju gitu. Betul. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Ignatius. Prosesnya jadi frater itu bagaimana sih frater? Terus daftarnya kemana? Baik, kalau saya calon imam untuk Keuskupan Agung Semarang, bagi Sobat Komsos yang ingin masuk ke Keuskupan Agung Semarang, kalau Sobat Komsos mungkin masih SMP dan SMA, setelah lulus bisa langsung daftar ke Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan Magelang. Nah, itu pendaftarannya biasanya sekitar bulan Desember, Januari, atau Februari. Ada 2 gelombang biasanya, nah makanya cepet-cepetan buruan daftar situ. Kalau lulus SMP, nanti menjalani pendidikan di Seminari Mertoyudan selama 4 tahun. Kalau lulus SMA, nanti di Seminari Mertoyudan selama 1 tahun, yaitu di kelas persiapan atas. Nah, setelah lulus dari Seminari Mertoyudan, lalu melamar ke Keuskupan Agung Semarang. Yang pertama, itu tesnya namanya solisitasi. Yang pertama adalah membuat surat lamaran yang ditujukan ke Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Rubiatmoko. Dan yang kedua nanti ada tes wawancara, yaitu di Seminari Tinggi Kendungan, wawancara dengan Rektor Seminari Tinggi, Rektor Seminari Tahun Orientasi Rohani, dan juga beberapa romo staf Seminari Tinggi yang lain. Nah, lalu setelah diterima, nanti akan menjalani masa tahun rohani di Seminari Tahun Orientasi Rohani Sanjayan Jangli di Semarang. Nah, lalu setelah 1 tahun itu, lalu masuk ke Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan Yogyakarta untuk menjalani studi filsafat yang pertama selama 4 tahun. Lalu kalau sudah lulus filsafat itu 1 tahun pastoral. Itu bisa di paroki, bisa di lembaga karya keuskupan, atau mungkin di tempat-tempat yang lain yang membutuhkan pelayanan pastoral dari para frater. Nah, setelah itu baru masuk kembali ke Seminari Tinggi untuk melanjutkan studi S2 teologi, dan juga mungkin beberapa diminta untuk studi lisensiat. Itu kalau yang di Keuskupan Agung Semarang. Dan tentunya mereka yang mungkin Sobat Komsos juga yang masih kuliah, yang sudah kuliah dan juga mungkin sudah bekerja ya. Kalau umurnya belum sampai 35 tahun, nah Sobat Komsos bisa bergabung bersama kami. Silahkan menghubungi romo paroki terdekat, dan pasti akan juga dibantu oleh para romo untuk pendampingan lebih lanjut. Mungkin itu kalau dari kami, dari Keuskupan Agung Semarang. Mungkin dari Keuskupan Purwokerto mungkin agak berbeda ya. Iya, agak berbeda. Kami nggak punya seminari. Yeah. Jadi prosesnya sebenarnya hampir sama. Syaratnya yang pasti ya laki-laki tulen dan berumur setidaknya lulus SMP sampai umur 35 tahun sama. Yang penting jangan belum menikah ya. Lalu kalau di Keuskupan Purwokerto sendiri, kalau misalnya dari SMP udah pengen masuk ke seminari, bisa masuk ke Seminari Mertoyudan. Seperti yang Frater Seto tadi jelaskan. Lulus SMP lalu mendaftar ke Seminari Mertoyudan. Biasanya ada pengumuman-pengumuman di paroki-paroki untuk pendaftaran kapan. Biasanya ada 2 gelombang 1 dan gelombang 2. Silahkan bisa ditunggu kalau misalnya ada pembukaan pendaftaran. Lalu kalau di Keuskupan Purwokerto membuka yang namanya TPP, artinya kepanjangannya itu tahun pengolahan panggilan. Itu dijalani setahun
setelah lulus dari SMA. Nah, di TPP itu nanti teman-teman akan berdinamika menjadi seorang yang awalnya jadi siswa SMA untuk persiapan menjadi seorang frater di tahun orientasi rohani Santo Agustinus Tegal. Nah, dalam setahun itu teman-teman akan diperkenalkan dengan kehidupan seminari yang mungkin cukup berbeda dengan kehidupan teman-teman di luar sana. Dan akhirnya untuk masa persiapan itu ada masa setahun di TPP itu. Tapi kalau teman-teman sudah masuk ke seminari menengah, lalu ingin mendaftar menjadi seorang calon imam diosesan Purwokerto, maka bisa langsung mendaftar ke tahun orientasi rohani Santo Agustinus Tegal. Kami tahun orientasinya itu di Tegal, kalau Semarang itu di Jangli. Ini tempatnya berbeda karena dinamikanya pun berbeda. Lalu setelah itu, nanti setelah dari tahun orientasi rohani, teman-teman bisa melanjutkan atau melamar untuk berkuliah. Nanti tergantung Bapak Uskup biasanya untuk mengutus kemana. Tapi kalau saya ini diutus di Seminari Kendungan, maka saya berangkat ke Kendungan. Dan nanti menjalani S1 selama 4 tahun, lalu tahun orientasi pastoral, lalu setelah pulang kembali untuk menjalani S2 selama kurang lebih 2 tahun 3 tahun. Gitu, itu yang diosesan Purwokerto. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa follow Instagramnya seminari.orsa. Lalu kalau mau tanya-tanya dengan frater-frater yang sudah ada di seminari tinggi, bisa hubungi @frater.projopurwokerto. Nanti di situ teman-teman silahkan mau bertanya apapun, kami akan jawab. Mau tanya tentang pergulatan, mau tanya tentang bagaimana mendaftarnya, silahkan. Kami sangat terbuka untuk itu. Lengkap banget ya. Iya, paket lengkap. Ini ada lagi yang nanya, ini kayaknya untuk Frater Seto ya. Frater gimana sih meyakinkan orang tuanya? Karena tadi kan sempat dilarang orang tua ya buat masuk seminari. Iya. Kalau meyakinkan orang tua ya, tentunya yang pertama orang tua itu juga harus tahu kehidupan di seminari seperti apa. Mungkin lewat kunjungan orang tua. Biasanya kalau di seminari tinggi itu ada beberapa juga umat dari paroki tertentu atau mungkin lingkungan tertentu, mereka yang mengadakan Paskahan atau Natalan, mereka biasanya datang. Atau mungkin juga nyekar ke makam para romo yang ada di seminari tinggi. Nah, mereka jadi tahu kehidupan di seminari tinggi seperti apa. Atau juga ada orang tua yang biasanya juga pernah mengunjungi di seminari Mertoyudan. Jadi bisa mengenal, oh kalau anak saya itu masuk ke seminari, itu mereka seperti apa. Apakah hidupnya lalu menjadi terlantar? Tidak. Justru di seminari itu hidup kami bisa menjadi baik, dan juga kami diperawat, kami dibimbing oleh para romo formator, ada juga suster-suster, ada juga guru-guru kalau di seminari Mertoyudan. Kalau di seminari tinggi kami juga banyak romo, ada suster, ada bruder juga yang membimbing kami. Maka para orang tua jangan takut kalau anaknya memang pengen masuk seminari. Kadang kan yang terjadi adalah orang tua itu berdoa ya, Tuhan panggillah anak-anak supaya menjadi romo, menjadi suster bruder, tetapi jangan anak saya. Nah mungkin Tuhan lalu sebenarnya inginnya memanggil anaknya, tetapi dari orang tuanya kadang tidak boleh. Maka sebenarnya orang tuanya juga harus tahu kehidupan di seminari seperti apa. Bukan dari anaknya sendiri, tapi orang tua juga harus tahu. Dan memang dari kami, dengan konser panggilan ini, kami ingin mengenalkan seperti apa kehidupan di seminari itu. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir tentang panggilan tadi ya, yang menurut saya cukup menarik karena ditanya ini dari Glenn. Jadi Glenn ini tertarik untuk menjadi seorang imam, tapi dia takut kebebasannya dibatasin gitu. Mungkin di sini kebebasan dalam artian mungkin suka musik gitu kan. Apakah dengan menjadi frater itu semua jadi terbatas atau mungkin hobinya tidak tersalurkan atau gimana itu frater? Oke, kalau tadi soal kebebasan yang terbatas itu ya tentunya pasti iya, karena seminari punya peraturan tertentu untuk membatasi para fraternya. Ya intinya supaya proses formasionya itu menuju ke apa yang ingin dia tuju, menjadi seorang calon imam. Artinya peraturan itu akan membawa ke sana. Tapi tenang aja kalau soal hobi, teman-teman gak usah takut. Teman saya seangkatan aja yang hobi mendesain, hobi membuat film, itu bakatnya tersalurkan dan justru malah berkembang ketika dalam seminari, dengan diwadahi oleh seminari dengan komputer yang khusus yang speknya agak tinggi untuk mendesain film itu,
tapi demi mewartakan Yesus Kristus sendiri. Artinya teman-teman jangan takut. Lalu untuk soal musik terlebih, saya aja dulu waktu di rumah nggak bisa main musik apa-apa. Saya hanya ya jadi orang biasa. Setelah masuk seminari jadi orang yang cukup luar biasa. Enggak. Jadi beyondnya itu ya. Justru di situ. Saya sekarang paling nggak bisa nyanyi, terus akhirnya bisa main musik. Saya punya hobi baru main musik. Dan itu teman-teman jangan takut untuk kehilangan bakat itu. Kalau soal musik nanti teman-teman pasti akan berkembang di situ. Apalagi soal nyanyi, teman-teman yang dulunya nggak bisa nyanyi, bisa jadi bisa nyanyi nanti di seminari. Soal main musik juga. Iya, jadi dengan kata lain mungkin seminari sangat memperhatikan pengembangan diri masing-masing fraternya ya. Itu nggak akan berhenti hanya karena masuk seminari. Bahkan difasilitasi ya. Difasilitasi. Oke. Nah, balik lagi kita ke konser panggilan ya. Ini ada sesuatu nggak yang mau disampaikan ke Sobat Komsos terkait konser panggilan besok tanggal 25 April ini? Baik Sobat Komsos, jadi dalam acara konser panggilan ini tentu ada dua hal. Yang pertama adalah lomba-lomba. Kami mengharap dan juga menanti keterlibatan Sobat Komsos untuk ikut ambil bagian dalam lomba-lomba yang akan kami selenggarakan. Dan lomba-lomba ini tidak terbatas hanya di Keuskupan Agung Semarang saja, tetapi Sobat Komsos dimanapun Anda berada bisa mengikuti lomba-lomba ini, tentu dengan sesuai dengan persyaratan yang sudah kami tetapkan. Dan juga nanti puncaknya adalah konser panggilan yang akan kami adakan hari Minggu tanggal 25 April jam 7 malam. Nah, Sobat Komsos bisa melihat dan di situ dan juga memberikan apresiasi atau mungkin memberikan pertanyaan di situ melalui YouTube di Komsos Keuskupan Agung Semarang, dan juga nanti juga bisa melihat media sosial di Seminari Tinggi Santo Paulus Kedungan. Siapa tahu mungkin lalu ada yang tertarik, mungkin ada anak-anak muda di suatu paroki atau mungkin di suatu komunitas yang ingin mengunjungi kami, ingin tahu lebih dalam bagaimana sih kehidupan para frater, kehidupan para romo. Mungkin itu. Frater ya. Saya mau menambahkan sedikit aja soal konser itu. Artinya kami melalui konser itu mau berbagi sukacita kepada semua, baik itu Bapak Ibu semua, teman-teman muda ataupun adik-adik pia, peer, untuk bagaimana merasakan ternyata kami walaupun ada pergulatan, kami walaupun hidupnya yang mungkin teman-teman lihat secara terbatas, tapi kami bisa bahagia hidup dengan demikian. Kalau masker kita dibuka mungkin kita dari tadi senyum-senyum. Iya. Intinya itu tadi, kami ingin membagikan sukacita yang kami rasakan kepada panjenengan semua, bahwa kami menjalani panggilan sebagai seorang calon imam baik Diosesan Purwokerto maupun Semarang dengan penuh sukacita, karena tadi kami mengikuti Yesus Kristus dan mengenal Dia secara lebih dalam gitu. Dan juga jangan lupa pesannya Bapak Uskup, jangan lupa bahagia. Nah, bahagia. Oke, jadi Sobat Komsos jangan lupa ya, malam puncak konser panggilan bakal diadakan hari Minggu tanggal 25 April jam 7 malam, dan bisa Sobat Komsos tonton di channel YouTube Komsos Kas ya. Sedangkan lomba-lombanya tadi belum disebut ya, dari kapan itu? Lombanya nanti akan disampaikan melalui media sosial di Seminari Tinggi Santo Paulus Kedungan, baik lewat Instagram atau Facebook. Maka Sobat Komsos silakan follow, ikuti media sosial kami baik di Instagram ataupun Facebook supaya jangan ketinggalan info-info menarik dari kami dan juga info-info tentang acara konser panggilan ini. Iya, baik. Mungkin ada yang mau ditambah, Frater Yo? Cukup ya. Oke, baik, terima kasih Frater Seto, Frater Iyo buat kedatangannya malam hari ini. Sukses terus ya. Dan semoga lancar persiapan menuju tanggal 25 April. Amin. Dan Sobat Komsos jangan lupa ya, saksikan terus Ngobras setiap hari Sabtu pertama di channel YouTube Komsos Kas jam 7 malam. Akhir kata saya Natali. Saya Frater Seto. Saya Frater Iyo. Pamit undur diri, selamat malam dan jangan lupa bahagia.